Halo semua, hari ini kita akan coba mempelajari ZBrush. Nah, hari ini kita akan coba membuat suatu objek. Kita akan coba membuat karakter. Ini adalah karakternya. Di sini saya udah punya suatu konsep karakter, di mana masing-masing sudah ada gambar proporsi yang benar ya. Ini ada proporsi dari depan, proporsi dari samping, proporsi dari belakang. Nah, yang akan kita pakai adalah proporsi dari depan dan dari samping. Sedangkan untuk posisi yang lainnya itu kita akan buat sebagai referensi tambahan. Di Photoshop saya sudah memecahnya ke dua bagian gambar dari depan dan gambar dari samping. Nah, di sini kriteria apabila gambar pengen kita buat menjadi suatu referensi, pertama dia proporsinya harus benar. Di sini saya sudah membagi ke dalam beberapa bagian. Di sini misalkan kalau saya tarik garis di sini untuk bagian atas kepala dan bagian bawah. Nah, apabila saya tampilkan di sini untuk bagian samping, maka dia sudah ada di atas kepala dan di bawah kaki. Ya, begitu juga dengan bagian-bagian lainnya, seperti bagian mata di sini. Bagian mata, kalau kita cek juga posisinya sama. Bagian dagu sama, ya. Pastikan seluruh bagian tubuh mempunyai proporsi yang sama untuk bagian depan dan bagian samping. Setelah itu, yang kedua, pastikan bahwa apabila saya tarik garis tengah di sini, ya, apabila saya tarik garis di sini tengah, nah dia lebar dari kiri, space kosong di sini, dan kanan itu sama juga. Apabila hal-hal tersebut sudah terpenuhi, barulah bisa kita save gambar dari depan dan gambar dari samping ke format JPEG ataupun PNG. Ya, di sini saya bisa gambar dari depan, saya bisa save as dalam format JPEG atau PNG. Nah, begitu saya selesai save dari depan, saya save juga dari samping dengan format yang sama. Sekarang kita akan kembali ke ZBrush. Nah, di sini pertama saya akan coba membuat sebuah sphere dulu. Ya, di sini tool di sini, ya, di sini kita klik, kemudian saya buat sebuah sphere di sini. Saya drag di sini, maka akan terbentuk sphere. Jangan lupa setelah kita membentuk objek, jangan lupa untuk menekan tombol edit di sini. Nah, oke. Setelah itu objek sphere sini saya akan make polymesh 3D agar bisa diedit. Oke. Setelah itu objek yang kita buat dia sudah ada di subtool. Ya. Nah, dari sini kita akan coba memasukkan dua gambar tadi sebagai referensi ke dalam tampilan ZBrush di sini. Ya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah di sini kalau kita lihat ada floor ya sini ya, kalau kita klik di sini maka dia akan terbentuk sebuah floor di sini ya. Kemudian kalau kita lihat seperti ini, dia terbentuk sebuah plane di tanah ya. Nah, yang kita inginkan adalah kita akan membuat plane, cuman letaknya tidak di bawah tapi di depan sama di samping. Berarti di sini ada terlihat X, Y, Z ya. Nah, kalau misalkan X nya saya aktifkan, nah dia terbentuk di samping ya. Terus kalau misalkan Z nya saya aktifkan, dia terbentuk di belakang. Nah, di sini yang kita nonaktifkan adalah yang Y nya. Saya klik di sini. Nah, seperti ini yang kita butuhkan dari depan dan dari samping. Ya, ini sebagai plane atau sebagai guide kita pada saat nanti kita akan modeling. Nah, setelah itu barulah kita akan tempatkan dua gambar tadi dari depan dan dari samping ke dalam plane yang kita buat. Oke. Nah, untuk meletakkannya dia ada di draw. Ya, di draw kita tarik ke bawah. Nah, di sini saya akan buat dari depan dan dari depan dulu ya. Jadi kita buat dari front back ya. Front back kita pilih yang front dulu ya. Terus mapnya ini kita klik sekali, kemudian kita import gambarnya
Nah, saya naruh gambar di my pictures ya. Di sini saya akan pilih dari depan. Nah, seperti itu dia akan terlihat dari depan ini. Nah, tapi dari samping belum ada. Nah, kita tinggal letakkan juga, caranya sama, di draw. Nah, kita pilih left, right. Oke, map di sini saya aktifkan, saya import, saya pilih gambar dari samping. Nah, seperti itu. Nah, di sini sudah lengkap ya dengan proporsi yang benar juga ya. Nah, dari sini barulah kita bisa melakukan penyesuaian model. Oke, yang kita lakukan pertama adalah kita akan menekan tombol X. Kita akan menekan tombol X di sini. Tombol X ini berfungsi agar kiri dan kanannya itu simetri. Jadi begitu tombol X-nya saya aktifkan, kita lihat di sini ya. Ini nonaktif, sedangkan ini aktif. Kita lihat apabila di sini saya tempatkan kursor di sini, di sebelahnya juga terdapat titik ya. Nah, itu tandanya mengaktifkan simetrinya aktif. Nah, di sini maksudnya apabila kita melakukan pengaturan di sebelah kanan atau kiri, maka akan berpengaruh ke sisi satunya lagi. Oke, saya Ctrl Z. Nah, di sini saya akan coba menyesuaikan bentuk bola ini ke lebih mirip seperti bentuk modelnya, konsepnya. Oke. Saya akan coba ganti dari model yang warnanya merah ini ke dalam yang bentuk abu-abu agar supaya lebih mudah dilihat. Kemudian brush standar ini saya ubah ke dalam bentuk move brush di sini. Jadi kalian bisa klik sekali, kemudian pindahkan ke move brush, maka di sini akan pindah. Nah, move brush ini fungsinya adalah untuk mengubah bentuk dari spear ini ya. Nah, di sini berasnya terlalu kecil, maka saya draw saja, saya bisa besarkan. Nah, dia besar ya. Nah, dari sini barulah kita bisa melakukan penyesuaian. Misalkan saya akan coba pindahkan spear ini ke bagian kepala ya. Oke, bagian kepala. Nah, apabila terlihat menutupi ya, terlihat masih kurang jelas, artinya model spear ini menutupi konsepnya, kita perlu melakukan sedikit pengaturan. Jadi kita kembali lagi ke draw. Nah, di sini kita akan ke fill mode ya. Jadi kalau fill mode ini saya geser misalkan, nah saya geser ke bagian paling sebelah kanan, dia terbentuk seperti ini ya. Jadi lebih transparan. Nah, seperti ini kita akan lebih gampang melakukan penyesuaian. Oke. Nah, dari situ saya kembali lagi ke draw ya, saya aktifkan simetri juga. Kemudian saya taruh bagian spear ini di kepalanya. Lalu saya aktifkan draw lagi untuk kembali lagi ke brush tool ya. Nah, di sini contohnya adalah di sini saya bisa melakukan pengaturan seperti ini. Jadi kita bisa tracing di sini ya. Kita akan bisa tracing bentuk dari spear ini, kita buat mengikuti dari gambar kepala dari bebeknya ini. Oke, seperti itu ya. Jangan lupa kita juga perlu melakukan pengaturan dari samping. Jadi kalau kita geser dari samping, kemudian saya tekan shift, saya drag di luar dari modelnya, dia langsung proporsi langsung sama ya, langsung benar-benar dari samping. Nah, di sini barulah kita bisa melakukan pengaturan lagi. Saya bisa buat dia seperti itu, seperti ini. Nah, oke, kita buat dia seperti ini dulu, karena nantinya paruhnya saya akan buat dari objek yang lain. Nah, ya seperti ini dulu. Nah, kemudian setelah ini saya akan tarik-tarik supaya bagian bawahnya, bagian badannya juga ikut tercover. Nah, saya akan tarik dulu, misalkan di sini. Nah, saya tidak peduli dengan bentuk dulu ya. Yang penting bagian badannya di sini tercover. Nah, seperti ini. Kalian bisa samakan dulu.
Kalau berasnya terlalu besar, kita bisa kecilin. Nah, di sini kita lihat. Nah, oke, masih belum terlalu bagus, cuman tidak apa-apa. Kita kembali lagi ke dari depan. Misalkan saya tekan shift drag, nah, seperti dari depan. Kita samakan. Oke, seperti itu. Nah, kita kalau mau menghilangkan gambar bebeknya ini, kita bisa nonaktifkan floornya. Nah, kita lihat modelnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini terlihat bagus ya, lihat bagus. Tapi mulai ke bawah dia mulai ada pixelat seperti ini. Nah, ini terjadi karena apa? Ini terjadi karena kalau kita shift F untuk melihat poligonnya, nah kita lihat shift F ya, poligonnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini dia kenapa bagian sini terlihat bagus, bagian rata, tapi terlihat sini terlihat pixelate. Nah, karena dia poligonnya tidak rata ya. Jadi di sini poligonnya itu rapat, terlihat bagus, tapi di sini karena kita tarik-tarik dia terlihat lebih tidak rata, lebih acak-acakan seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan terbentuk tidak rata seperti itu ya. Nah, untuk supaya membagi lagi, jadi untuk meratakan poligon lagi ke dalam bentuk yang lebih bagus, lebih baik, nah kita perlu mengaktifkan suatu fitur yang bernama Dynamesh ya. Jadi Dynamesh, pertama kita harus pilih objeknya ya, subtool yang ini. Kita cuma punya subtool di sini. Kemudian kita ke bawah dalam geometry. Nah, geometry di sini kita coba lihat ada yang namanya Dynamesh di sini. Ya, Dynamesh. Nah, di sini ada resolusinya. Jadi semakin tinggi dia, maka nantinya poligonnya akan terbentuk lebih rapat. Nah, di sini kita akan lihat ya. Nah, kita pertama jangan menggunakan poligon yang terlalu banyak, karena pertama itu akan berat. Yang kedua juga pastinya akan lebih sulit dieditnya. Jadi kita disarankan dalam ZBrush kita menggunakan poligon yang sedikit dulu. Nah, seiring waktu kita membutuhkan detail yang lebih, barulah kita naikkan jumlah subdivisionnya, jumlah poligonnya. Oke. Sekarang kita lihat ya. Misalkan di sini saya coba saya tes, misalkan Dynamesh, misalkan saya ubah ke 100. Saya ubah ke 100. Sorry. 100, setting 100. Kemudian saya aktifkan Dynamesh di sini. Nah, kita lihat ya. Nah, bahwa yang tadinya seperti ini, lihat begitu Dynamesh-nya saya aktifkan. Nah, dia poligonnya sudah rata lagi ya. Dia sudah menyeluruh, ada poligon. Ya, di situ. Nah, itu fungsinya seperti itu. Jadi kalau saya tekan kalau misalkan saya shift, kemudian saya drag di sekitar ininya, drag di sekitar modelnya, kalau kita ratakan di sini dia sudah bisa rata. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah fungsi dari Dynamesh. Sekarang kita akan mengembalikan lagi gambar dari depan dan dari sampingnya. Saya tekan tombol floor di sini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal menyesuaikan kembali bentuk dari depan dan dari samping. Nah, kita tracing saja. Ya, seperti ini. Oke. Dari samping juga. Kemudian dari depan untuk bagian pipinya.
Sekarang saya tinggal memperbaiki proporsinya ya. Saya nonaktifkan lagi di sini. Di sini saya menyarankan kalian untuk menggunakan tablet, entah itu Wacom atau Wion atau merek lain. Di sini kalau kita lihat ya, di sini terlihat belum bagus proporsinya, karena yang kita perhatikan dari depan dan dari samping, sedangkan bagian nyerong, bagian lain belum kita perhatikan. Nah, di sini coba kita improve. Kalau kita lihat di sini badannya masih kurang bagus proporsinya. Di sini saya akan coba, tarik sedikit dari atas seperti itu. Nah, dari atas seperti ini kelihatan. Nah, harusnya dia lebih bulat seperti ini. Nah, gitu. Ya, jadi jangan lupa kita harus memperhatikan juga dari posisi yang lain, jangan cuma dari samping dan dari depan saja. Di posisi yang lain juga harus kita perhatikan. Oke. Nah, setelah kita melakukan pengaturan seperti ini, jangan lupa untuk menekan shift, lalu kita menekan shift di keyboard, lalu kita drag di sekitar permukaan dari modelnya, dia akan meratakannya ya, meratakan seperti itu. Jadi apabila di sini misalkan saya ganti ke brush yang lain, misalkan di sini saya akan ganti ke clay build up. Nah, di sini clay build up itu fungsinya sebagai untuk menambahkan sebuah permukaan ya. Jadi kalau saya kecilkan lagi draw size-nya, kemudian saya tambahkan permukaannya. Nah, ini adalah fungsi clay build up. Nah, saya tambahkan seperti ini, terlihat tidak rata ya. Kemudian saya tekan shift untuk meratakannya kembali. Nah, itu fungsinya shift ya. Jadi untuk meratakan. Nah, di sini ada yang kurang atau ada yang lebih, kita bisa tambahkan dengan clay build up. Nah, sekarang saya akan coba melakukan sedikit pengaturan untuk memperbaiki proporsinya. Saya akan menggunakan brush yang lain. Saya akan menggunakan brush. Saya klik di sini. Saya ketikkan D untuk mencari brush dump standar. Brush standar ini untuk membuat permukaannya menjadi tajam. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Ya. Oke, di sini saya akan coba buat bagian lehernya. Ya, seperti itu. Saya kecilkan untuk draw size-nya. Ya. Sekarang kita akan coba untuk membuat sayap ya. Membuat sayapnya. Di sini saya aktifkan lagi. Nah, ya, saya akan membuat sayap seperti ini. Nah, oke. Saya akan membutuhkan model baru. Karena itu di subtool ini saya akan coba append atau kita tambah model yang baru. Saya append. Nah, saya append misalkan spear di sini saya append. Nah, ya. Terbentuk spear baru. Kemudian spearnya itu saya akan buat lebih kecil ya. Saya ke move sini. Kemudian saya scale, kemudian saya tempatkan atau saya posisikan di bagian samping dekat dengan bagian sayapnya. Oke, seperti itu. Setelah itu dari bagian samping ya, saya kembali ke draw lagi. Saya akan ke move brush di sini. Nah, saya akan buat spearnya ini berbentuk seperti sayap atau tangannya ya. Nah, di sini agar tidak menghalangi pandangan, saya akan coba hide di sini. Oke, kita concern dari bagian samping dulu.
bagian dari bagian depan. Jangan lupa untuk menekan shift ya, menekan shift untuk meratakannya. Nah, di sini terlihat sudah mulai terbentuk. Oke, saya tampilkan lagi. Nah, di sini saya taruh dia agak di belakang badannya ya. Dari depannya seperti ini. Saya akan coba hide dulu gambarnya. Seperti ini kurang lebih ya. Ya, seperti itu. Sekarang saya akan menyatukannya. Bagian sayap tadi yang baru kita bentuk, kita jadikan satu ke bagian badan. Ya, oke, saya cek dulu. Oke, nanti kita perbaiki yang kurang-kurang. Nah, sekarang saya pilih bagian badan ya. Kemudian saya jadikan satu dengan bagian tangan dengan cara kita akan merge down. Di sini ada merge, kita akan merge down untuk menjadikan satu bagian atas dengan bagian tangan. Nah, oke. Nah, dia sudah jadi satu ya, jadi satu kesatuan. Nah, sekarang untuk yang bagian sebelahnya lagi, nah kita nggak perlu membuat bagian tangannya ini dengan sebuah spear seperti tadi caranya. Kita perlu melakukan simetri saja. Jadi di dalam geometri kita ke modify topologi. Di sini ada mirror dan well, saya klik sekali ya. Oke, dia sudah jadi dua ya, dia udah terbentuk simetri seperti tadi. Nah, kiri kanannya juga udah sama. Oke, seperti itu. Nah, di sini kalau kita lihat wireframe-nya ya, kalau saya tekan Shift F, nah di sini kalian lihat di sini ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau. Nah, warna merah dan hijau ini menandakan bahwa kalau dalam 3ds Max itu masih dalam satu elemen. Jadi bagian badan ini satu elemen sendiri dan bagian sayap satu elemen sendiri gitu. Untuk menjadikannya satu, yang perlu kita lakukan adalah kita tekan Ctrl A. Ctrl A itu memilih seluruh objek. Kemudian saya tekan Ctrl W. Nah, begitu saya tekan Ctrl W, nah, dia sudah jadi satu kesatuan. Jadi saya sudah tidak bisa memisahkannya lagi. Nah, sekarang saya akan coba melakukan Dynamesh sekali lagi untuk membuat tangan bagian sini, sayapnya bisa menyatu dengan bagian badan. Di sini terlihat belum menyatu ya. Nah, saya akan coba buat dia menyatu dengan saya Dynamesh. Oke, kita cari ke Dynamesh ya, ke Sabtu. Saya ke tadi di Geometry, kita ke Dynamesh. Oke, kalau Dynamesh sudah aktif seperti ini, untuk mendynamesh sekali lagi ya, saya cukup tekan Ctrl dan drag di luar dari objeknya. Nah,
ya, kayak kontrol drag di luar objeknya, kita lihat perubahannya. Nah seperti itu, terlihat ya perbedaannya terutama di daerah sini. Nah seperti itu, dia sudah jadi satu. Nah kalau dari sini, kalau misalkan kita tekan shift, saya turunin dulu, saya tekan shift ke permukaannya. Nah kita lihat di sini yang tadinya terlihat menjadi terpisah, kita shift, nah kita lihat dia sudah seperti jadi satu ya. Nah seperti ini, nah seperti ini ya. Nah oke, seperti itu, terlihat bagus. Nah sekarang kita akan coba membuat bagian-bagian yang lain. Sekarang kita akan coba untuk membuat kakinya ya, untuk bagian kakinya. Nah di sini kalau kita tampilkan gambar referensinya dari depan, misalkan di sini ada sebuah lingkaran ya, sebuah spear di sini sebelum dia menuju kaki. Nah di sini kita akan membuat dengan spear dulu. Nah jadinya kita coba append, kita akan membuat spear baru, kita append. Nah seperti ini. Setelah itu saya akan tempatkan. Nah tapi terlebih dahulu kita akan mengecilkan dulu spearnya ya, seperti ini. Kita tempatkan agak ke belakang. Nah seperti itu ya, begini kurang lebih. Kita akan sesuaikan nanti. Kita buat dia ya seperti ini. Begitu kita akan sesuaikan nanti. Kita akan menggunakan move brush untuk membuatnya lebih mirip dengan gambar konsepnya. Ya kurang lebih seperti ini. Nah setelah itu kita akan coba lakukan simetri ya. Kita akan coba melakukan simetri. Pertama sebelum melakukan simetri kita harus lakukan penyatuan dulu. Kita akan satuan dengan merge. Kita akan lakukan merge down di bagian atas sama bagian bawah jadi satu ya. Setelah kita lakukan merge down, kita akan coba simetri. Dalam geometry, modify topology, kita mirror and well. Nah seperti ini, dia jadi dua seperti ini. Ya oke. Setelah itu kita akan coba menyatukannya kembali. Nah kalau di sini dia kan masih jadi terpisah ya, sama seperti pembuatan sayap tadi, buat tangannya. Jadi kita kontrol A, kita kontrol W. Nah itu jadi satu. Setelah itu barulah kita lakukan Dynamax lagi. Nah di sini Dynamaxnya kita bisa setting ya. Misalkan kita ke 80, kita Dynamax. Nah saya rasa cukup segitu. Jadi Dynamaxnya jangan terlalu rapat juga. Ntar dikhawatirkan kalau terlalu rapat nanti poligonnya terlalu berat. Nah seperti ini barulah kita bisa ratakan itu. Nah, seperti ini kita ratakan, jadi pembatasnya hilang ya. Nah, jadi lebih rapih di sini. Nah, ya, seperti itu. Nah, dari sini kita akan coba membuat kakinya. Nah, di sini kita akan coba buat kakinya. Terlihat bagus.
bagus. Nah, untuk membuat kakinya bisa dengan apa saja. Namun di sini saya akan coba membuatnya dengan, sekali lagi, dengan spear. Spear yang saya modif. Kita mulai, kita append sebuah spear baru. Kemudian saya modif spearnya itu, saya tarik ke bawah dulu. Saya akan buat dia lebih pipih. Contohnya seperti ini ya, buat lebih pipih. Kemudian nah, di ZBrush ada fasilitas untuk memotong ya. Di sini kan kalau kita lihat kakinya flat ya, sedangkan di sini berbentuk seperti lingkaran ya, bulat, lebih bulat seperti itu. Nah, kita buat kakinya bagian bawah itu flat. Nah, di ZBrush ada fasilitas untuk memotong seperti itu. Caranya adalah kita akan coba tekan Ctrl sama Shift ya, tekan Ctrl sama Shift sekali lagi. Nah, begitu saya tekan Ctrl sama Shift, saya tahan di sini, brush di sini berubah. Nah, saya klik di sini. Nah, kemudian saya akan coba pilih clip curve. Nah, dia berubah seperti ini. Nah, clip curve itu gunanya untuk memotong jadi seperti ini. Nah, jadi dia flat seperti itu. Bentar, saya akan nonaktifkan. Nah, ini dulu saya nonaktifkan. Nah, ini lebih terlihat. Jadi untuk memotongnya, Ctrl sama Shift ya, jangan lupa di clip curve, ditahan. Kita akan coba mulai dari sebelah kanan ke kiri. Nah, bagian yang clip curve yang gelap, agak gelap, itu bagian yang terpotong nantinya. Terus begitu saya lepas mouse-nya ya, lepas mouse-nya ataupun lepas Wacom atau tabletnya, nah dia akan terpotong seperti ini. Nah, gitu. Jadi dia flat kakinya. Oke ya, seperti itu. Sekarang kita tinggal sesuaikan dengan gambarnya. Saya move lagi. Nah, saya sesuaikan dengan bentuk kakinya di sini. Nah, saya buat lebih pipi. Kemudian dari depan juga. Nah, di sini kaki bebek mungkin agak condong ya. Ada bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini. Jadi saya scale. Nah, seperti itu. Kemudian saya coba rotate sedikit. Nah, itu kita improve ya, kita coba improve karena memang tidak terlihat dari atas. Oke, dari depan juga. Nah, oke, seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal buat kakinya. Saya coba sembunyikan dulu bagian yang besarnya, kemudian di atas ya, di sini saya kecilin. Nah, coba di atas di sini saya coba buat masking, sedikit maskingnya aja. Nah, misalkan di sini atau di tengah-tengah sini ya, kecil saja. Mungkin seperti ini. Kemudian saya kontrol, saya klik di luar dari objeknya. Nah, seperti itu. Lalu dari samping saya move, saya tarik ke atas. Nah, seperti ini. Oke, tarik ke atas, move. Terus untuk menghilangkan maskingnya, kontrol drag. Nah, ya. Kemudian sekarang kalau kita lihat sekali lagi tuh, ini topologi yang benar. Nah, ini yang masih belum benar nih. Jadi kita nggak bisa membuat detail di sebelah sini karena kita lihat dia poligonnya saling renggang, beda sama ini yang masih bagus, yang masih tertutup, ini masih renggang. Nah, kita lakukan dynamize sekali lagi. Kita ke geometry. Di sini ada dynamize. Seperti itu. Dynamize mungkin kalau terlalu
banyak di 128, saya misalkan saya 80-an ya dynamesh. Nah seperti ini. Oke. Nah ini tinggal saya ratakan juga bisa nanti. Nah ya seperti itu. Saya tampilkannya lagi. Nah gitu. Nah oke, seperti itu. Tinggal saya atur besar dari kakinya. Ya, seperti ini. Oke. Ya, bisa seperti ini. Nah, sekarang sama seperti tadi, tinggal kita merge down, kemudian kita mirror and well. Merge down. Setelah di merge down, mirror and well. Geometri, ingat posisinya dia ada di modify topology dan mirror and well. Oke, kayak kita ke yes. Nah seperti itu, kita yes aja tadi. Nah dia sudah terbentuk dua aja. Tuh, seperti ini terlihat rapi, terlihat bagus. Nah sekarang yang terakhir mungkin kita akan coba membuat paruhnya. Di sini paruhnya kita akan coba membuat seperti biasa. Kita akan coba membuat dari spear. Kita append lagi di subtool, kita append spear. Nah, kemudian kita akan bentuk spear kurang lebih menyerupai dari gambar paruh. Nah, kita akan coba membuatnya itu untuk bagian atasnya dulu ya, bagian atasnya dulu. Ntar kita akan bagian atas ya, bagian atas ini. Ntar bagian bawah kita buat pakai spear lagi. Ya begitu. Terus dari depan mungkin ya biarkan saja seperti itu. Kita akan coba bentuk dulu dengan move brush. Jangan lupa untuk tekan X ya, biar kiri kanannya itu sama. Nah. Lalu dari depan, buat dia seperti ini itu. Dari atas coba kita lihat, bagian depan paruhnya itu lebih tajam ya. Nah begini, ini sebenarnya lebih improve aja kalau kita nonaktifkan. Nah begitu. Jadi kita buat seperti paruh bebek, dimana bagian belakangnya itu lebih besar, bagian depannya itu lebih mengecil. Kita shift, saya ratain. Ya, oke, kurang lebih bentuknya seperti itu. Saya tampilkan lagi. Nah seperti ini, bagus. Nah sekarang saya akan potong bagian sininya, sama seperti membuat kaki untuk buat dia jadi flat. Caranya sama, Ctrl Shift, dia ada di sini ya, klik curve, Ctrl Shift. Nah untuk membelokkannya di sini yang perlu kita tahu, contohnya kita Ctrl, kita Shift, kita drag di sini. Kalau kita ingin membuat dia agak belok sedikit, kita bisa lepas Ctrl sama Shift-nya, terus kita tekan Alt. Nah dia akan belok tuh.
dia akan belok seperti ini tuh, dia akan belok. Nah seperti itu, jadi dia mau memotongnya lebih seperti bulat gitu. Nah tapi kalau misalnya kita ingin memotongnya tegak lurus, kita kontrol sama shift seperti ini, terus ya saya drag seperti ini, terus kita mau bikin tegak lurus di sini, kita lepas kontrol sama shiftnya, terus saya tekan alt 2 kali, klik. Nah gitu ya, jadi dia lurus tuh, jadi dia terbentuknya seperti itu ya. Ini cukup jelas ya untuk membuat dia lurus, untuk membuat dia tegak lurus. Oke, sekarang kita kembali lagi, kita kontrol sama shift, saya coba dari sini terus. Nah di sini saya ingin dia membelok, berarti saya tekan alt. Nah seperti itu. Nah sampai sini ya, saya lepas. Nah oke, tinggal kita sesuaikan lagi sedikit. Ya, oke. Nah, terlihat ya. Oke, sip, seperti itu. Nah, untuk menghaluskannya shift. Nah, lalu kita akan coba buat paruh yang di bagian bawahnya. Nah, ini sebenarnya mudah saja, kayak tambal sulam saja. Dengan saya akan tambah pen sekali lagi, spear, kemudian spearnya saya aktifkan, terus saya scale, saya buat dia seperti ini, agak pipih. Oke, contohnya seperti ini. Nah, dari sini saya akan coba bentuk lagi dia. Jangan lupa tekan X. Oke. Oke, dari atas seperti ini ya. Oke. Ya. Oke, terlihat bagus ya. Seperti itu. Setelah ini kita akan coba buat matanya. Nah, untuk membuat matanya mudah saja. Ya, kita sebenarnya cuman menempelkan sebuah spear di sini, karena dia matanya lonjong ya. Nah, kita pen. Salah, yang kita ini spearnya, jangan lupa yang kita pilih spearnya. Nah, gitu kita letakkan dia. Nah, kita bikin dia condong seperti ini, kita letakkan dia di sini. Nah, kita sesuaikan dulu ukurannya. Nah, di sini saya akan rotate sedikit. Dari depan saya rotate begini, baru saya scale secara keseluruhan. Oke, saya scale dikit lagi. Nah, saya rasa dia sudah pas ya ukurannya ya. Nah, gini saya tampilkan di sini. Oke. Ya seperti itu.
gini, saya tempelkan saja jadi matanya. Nah, sedikit detail untuk bagian paruh, saya ke bagian paruh, ke subtool bagian paruh. Di sini terlihat dia ada coakan ke dalam ya. Nah, saya akan coba brushnya itu saya akan ganti dari move brush ke dump standar. Kalian tekan D kalau susah mencari brushnya. Nih, dump standar. Oke, di sekitar sini ya, di sekitar situ. Nah, saya akan saya kecilin. Saya akan coba buat dia seperti ini. Nah, di sini belum terlihat kalau kita brush di sini dia masih pecah-pecah. Nah, ini kenapa? Karena dia subdivisionnya kurang. Nah, jadi kalau saya shift F, kenapa dia masih terlihat seperti ini, agak pecah ya, pixelate seperti ini, karena dia jumlah poligonnya masih sedikit. Nah, kalau kita mau sedikit menambahkan agar terlihat lebih bagus, nah di sini yang kita pakai divide yang berfungsi sebagai turbo smooth. Kalau di software 3D yang berfungsi sebagai smooth, begitu saya divide, nah di sini begitu saya brush di sini, nah kita lihat dia sudah lebih bagus ya. Nah, kita tinggal nah di sekitar sini. Nah, mungkin ya bentuknya seperti ini. Shift F lagi. Ups, sorry, saya belum melakukan simetri. Saya tekan X ya. Nah, oke. Oke, seperti itu. Buat bebek saya ratain lagi sedikit. Kalau saya mau bentuk lagi, saya pakai clay build up. Saya akan buat dia ke dalam. Kalau biasa kan dia keluar. Nah, ini kalau saya tekan Alt, dia ke dalam. Dia akan membentuknya ke dalam. Oke, seperti ini. Ya, sekarang matanya dengan cara yang sama ya, saya akan ini kan untuk mata ya, sphere bagian mata saya pindahkan dia ke atas tuh, di drag aja ke atas. Cara yang sama, cara mudah saja, saya merge down seperti tadi. Oke, tuh merge down, saya Ctrl A, Alt W. Jadi kalau Shift F, nah ini kan masih, sekali lagi saya jelaskan, ini masih beda warna ya. Berarti Ctrl A, Shift W. Nah, seperti itu, jadi satu warna. Berarti dia jadi satu kesatuan. Itu. Nah, setelah itu barulah modify topologi, geometry, modify topologi, saya dynamize. Oh, sorry, mirror and well. Nah, gitu. Oke, seperti itu ya. Ini bebeknya kurang lebih sudah jadi. Mungkin kalau kalian mau menyatukannya juga boleh. Ini kita merge down semua biar jadi satu kesatuan. Merge down. Nah, itu. Sekarang sudah jadi satuan. Shift F tuh. Oke, seperti itu. Kalau ada yang kurang, mungkin kalian bisa menambahkan detail-detail kecil. Ya, setelah ini kita akan coba memberi warna ya pada karakter bebek ini. Oke, seperti itu.